7 Keutamaan membaca surat Al-Fatihah 41 setiap hari. Surat Al-Fatihah yang memiliki arti pembukaan adalah surat pertama dibuka dalam mushaf Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Fatihah dikatakan sebagai Ummul Kitab atau Ummul Quran, disebabkan karena Al-Quran adalah induk dari seluruh isi Al-Quran. Selain itu, surat Al-Fatihah juga dikatakan sebagai As-Sabil Matsani, As-Syifa, sebagai obat, dan Ar-Ruqyah. Surat Al-Fatihah memiliki banyak keutamaan, salah satunya mengabulkan hajat atau keinginan bagi orang yang membacanya. Syekh Mahyuddin bin Al-Arabi Hadas mengatakan, barang siapa yang memiliki hajat maka setelah sholat maghrib hendaklah membaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Setelah membaca surat Al-Fatihah, panjatkan hajat atau doa yang dikehendaki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, membaca Al-Fatihah pahalanya serupa dengan sepertiga Al-Quran. Surat Al-Fatihah menjadi surat paling awal saat kita hendak membuka Al-Quran. Bahkan Al-Fatihah selalu dibaca sebelum dan sesudah melakukan segala sesuatu. Rasulullah juga mengatakan bahwa seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah saat menjalankan salat dikatakan tidak sah, karena surat Al-Fatihah memiliki peranan yang sangat penting. Adapun keistimewaan dan khasiat membaca surat Al-Fatihah sebagai berikut. 1. Kebaikan orang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Seluruh dosanya yang ada di dunia diampuni. 3. Akan selamat lidah mereka dari api neraka yang sangat panas. 4. Akan terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mampu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Terbebas dari azab ketika ia dikubur nanti. 7. Mendapat derajat yang lebih tinggi dibanding mereka yang tidak membaca, nanti ketika di surga. Keutamaan dan khasiat membaca surat Al-Fatihah sebelum tidur mampu membuat seseorang aman dari segala hal, kecuali kematian. Rumah yang sering dibacakan Al-Fatihah dan Al-Ikhlas akan bebas dari kefakiran, serta akan berlimpah kebaikan. Membaca Al-Fatihah sudah seakan-akan menyedekah emas di jalan Allah. Satu ayat dari surat Al-Fatihah menutup satu pintu neraka bagi orang tersebut. Membaca surat Al-Fatihah dengan ayat kursi dan 2 ayat surat Al-Imran ketika sholat akan dibalas di surga. Manfaat membaca Al-Fatihah yang terakhir adalah kita seakan telah membaca kitab Injil, Zabur, Taurat, Quran, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Idris sebanyak 7 kali. Nama lain surat Al-Fatihah. Terdapat berbagai nama lain surah Al-Fatihah, yang paling umum didengar adalah Ummul Kitab, Ummul Quran, atau surah Hamdalah, seperti diriwayatkan dari Abu Hurairah, surat Alhamdulillah, Al-Fatihah, adalah Ummul Quran, Ummul Kitab dan As-Sabil Matsani. Hadis riwayat Tirmidzi, nama lain, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. As-Sabil Matsani atau 7 ayat yang berulang-ulang. Nama lain ini merujuk pada surah Al-Hijr ayat 87, sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, disebutkan bahwa, Al-Fatihah sebagai penawar segala racun, hadis riwayat Tirmizi. 3. Ar-Ruqyah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, para sahabat bertemu penduduk sebuah kampung, yang pembesarnya tersengat binatang, kalajengking, dan mengalami demam. Penduduk kampung tersebut bertanya adakah di antara para sahabat yang bisa meruqyah. Salah satu maju dan meruqyah sang pembesar kampung dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ketika hal itu dikisahkan kepada Nabi, Rasulullah menjawab, bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah? Kewajiban membaca Al-Fatihah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah salatnya orang yang tak membaca surah Al-Fatihah, hadis riwayat Muslim. Menilik hadis tersebut, jelas membaca surah Al-Fatihah adalah kewajiban dalam salat dan termasuk salah satu rukunnya. Bahkan, salat dianggap tidak sah bila tidak membaca surah ini. Dalam pandangan Imam Nawawi, hadis di atas dianggap menjadi dasar bagi mazhab Syafi'i bahwa membaca Al-Fatihah wajib hukumnya bagi orang yang mengerjakan salat, baik secara berjamaah, sebagai imam atau makmum, maupun sendiri. Kandungan surat Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah, terdapat beberapa kandungan yang mencakup tujuan dari Al-Quran. Seperti prinsip dan turunan ajaran agama yang meliputi akidah, ibadah, syariah, keyakinan atas hari akhir, keimanan atas sifat mulia Allah, pengesaan dalam penyembahan, juga permohonan pertolongan melalui doa. Al-Fatihah juga mengandung prinsip-prinsip asasi semua surah-surah di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah adalah surat pendek,
karena hanya terdiri dari 7 ayat. Nama lain surat Al-Fatihah dinamakan surat Al-Kafiyatu Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah yang berarti pencukup dan Asy-Syafiyah yang berarti penyembuhan. Keutamaan dan khasiat membaca surat Al-Fatihah banyak sekali dalam kegiatan sehari-hari, tak hanya sebagai penyembuhan dan penambah rejeki. Arti surat Al-Fatihah sendiri adalah pembuka. Surat ini bagus dibaca setiap membuka sesuatu. Walaupun artinya pembuka, surat ini juga baik dibaca setelah melakukan sesuatu atau untuk penutup.